Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Teman-teman masih semangat untuk PJJ hari ini? Insya Allah teman-teman semangat ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar muatan IPS, yaitu tentang menghargai usaha ekonomi orang lain. Pekan lalu teman-teman sudah tahu usaha ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Nanti teman-teman simak ya. Yuk, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Baik, teman-teman sudah siap? Insya Allah siap ya. Kita bahas. Kita mulai ya teman-teman. Kita akan membahas. Teman-teman, coba sekarang teman-teman kelas 5 takwa dan 5 sholih, coba perhatikan, amati yang ada di lingkungan sekitar teman-teman. Nah, pasti ada yang memiliki usaha ekonomi kan ya? Pasti memiliki berbagai macam usaha yang dilakukan ya. Ada yang menjadi nelayan, kemudian ada yang menjadi petani, ada yang menjadi polisi, kemudian pedagang kaki lima, kemudian ada yang menjadi guru ya, kemudian tukang satpam, artis ya, pokoknya dan lain-lain. Itu pasti dia memiliki usaha. Nah, setiap orang pasti memiliki kebutuhan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, makanya itu melakukan usaha ekonomi ya, yang tentunya di dalamnya itu pasti melibatkan banyak orang ya. Bahwa setiap usaha ekonomi pasti melibatkan orang yang terlibat di dalamnya. Nah, apa aja yang terlibat di dalamnya? Yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, materi ini teman-teman juga sudah dapatkan ketika teman-teman di kelas 4. Nah, Bu Yuni akan mengingatkan kembali apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan mengolah barang atau jasa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Itu namanya produksi. Selanjutnya yaitu distribusi ya. Ketika sudah diproduksi, menghasilkan barang, lanjutnya distribusi, didistribusikan. Pengertiannya yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan manusia memakai barang dan jasa. Itu adalah konsumsi. Itu ya teman-teman. Itu adalah yang terlibat di dalam usaha ekonomi. Ada 3 tadi ya. Sekarang teman-teman amati gambar yang Bu Yuni sajikan. Nah, ini adalah gambar nasi ya. Sekarang teman-teman, nasi yang teman-teman makan selama ini, teman-teman tahu bagaimana proses pembuatan nasi? Teman-teman insya Allah tahu ya. Nah, untuk menghasilkan makanan ya, proses menghasilkan makanan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Di sini Bu Yudi mengambil contohnya yaitu nasi. Untuk menghasilkan nasi berarti kita dari petani dulu ya. Petani sebagai produsen yang membutuhkan apa? Bahan baku ya. Bahan bakunya yaitu bibit dan pupuk. Kemudian bibit dan pupuk ini diperolehnya dari mana teman-teman? Kita perolehnya dari koperasi unit desa misalkan ya, atau dari toko pembibitan. Nah, setelah bibit padi ditanam ya sampai beberapa bulan gitu ya, lalu dipanen padinya. Nah, setelah padinya panen kan ya, ada proses lagi yaitu panen padi. Berarti kita membutuhkan banyak tenaga manusia untuk memanen padi. Nah, setelah dipanen, langkah selanjutnya apa? Padinya
rontokan dari batangnya, kemudian dijemur sampai kering ya. Kemudian setelah kering padinya dilanjutkan yaitu proses penggilingan ya, sehingga menjadi beras gitu. Setelah menjadi beras baru ya dibawa ke pasar. Kemudian ketika dibawa ke pasar itu kan juga membutuhkan tenaga untuk mengangkut ya. Selanjutnya berasnya apa? Berasnya dibeli sama kita ya sebagai konsumen yang membeli beras tersebut. Nah, begitu ya teman-teman, begitu panjang proses pembuatan nasi, yaitu dari produsen ke konsumen, kemudian ke didistribusikan seperti itu. Itu saling terkaitan tadi ya, bahwa di dalam usaha ekonomi melibatkan produksi, kemudian distribusi dan konsumsi. Begitu panjang sekali proses produksi nasi ini. Maka dari itu kita harus apa ya? Harus menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain, bahwa ketika mendapatkan beras itu tuh tidak mudah gitu ya. Prosesnya sangat panjang dari tangan satu ke tangan yang satunya lagi gitu, sehingga kita bisa menikmati nasi dengan enak gitu. Kita harus patut bersyukur dan terus menghargai usaha ekonomi orang lain. Gitu ya teman-teman, bahwa di sini itu kodratnya manusia adalah sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk ekonomi. Nah, manusia berperan sebagai makhluk sosial ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa manusia itu pasti membutuhkan orang lain ya dalam berinteraksi, dan manusia juga tidak dapat hidup sendiri gitu. Pasti akan membutuhkan bantuan orang lain dalam kegiatan aktivitas hidup sehari-hari. Kemudian manusia berperan sebagai makhluk ekonomi. Nah, sudah kita bahas ya bahwa manusia itu melakukan kegiatan ekonomi ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu ada kegiatan ekonomi di dalamnya, sehingga kebutuhan manusia terpenuhi dengan baik. Seperti itu. Teman-teman, perlu diketahui teman-teman semua bahwa pekerjaan atau usaha yang halal dalam memenuhi kebutuhan hidup itu harus kita hargai, baik itu usaha yang kita lakukan sendiri ataupun kita bekerja kepada orang lain. Nah, bahwa manusia itu kan sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk ekonomi, hendaknya kita juga harus memiliki etika moral yang baik gitu ya, sehingga kita bisa menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Cara agar kita bisa menghargai usaha ekonomi orang lain? Caranya adalah yang pertama, kita harus saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Yang kedua yaitu memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan ya. Jadi ketika ada karyawan atau yang lain ya, kita harus memberikan upah sesuai dengan pekerjaannya, dan kita juga tidak boleh telat dalam memberikan upah gitu ya, sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membuka usaha ekonomi. Yang keempat yaitu caranya adalah memuji hasil usaha orang lain. Nah, dengan memuji, dengan memberikan pujian, itu membuat orang menjadi senang dan semangat gitu ya, semangat untuk lebih bekerja ya, memujinya dengan hal-hal yang baik seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu tidak merendahkan pekerjaan orang lain ya, jangan sampai kita merendahkan pekerjaan orang lain ya, jangan merendahkan gitu. Kemudian yang keenam, nah tidak mencela usaha orang lain. Yang ketujuh yaitu menghargai usaha ekonomi orang lain dengan meniru sikap positifnya ya. Kita menghargai, menghormati, kemudian kita juga bisa mengambil hal-hal positif yang dilakukan oleh orang lain, bisa kita tiru ya, hal kebaikannya bisa kita
tiru dan bisa kita aplikasikan dalam usaha ekonomi kita gitu. Begitu ya teman-teman, itu adalah cara bagaimana agar kita bisa menghargai usaha orang lain. Setiap usaha orang lain, sekecil apapun itu, kita coba senantiasa selalu memberikan apresiasi, menghargai, dan yang terpenting adalah kita tidak boleh mencela usaha yang telah dilakukan oleh orang lain. Tadi teman-teman juga sudah tahu ya, bahwa ketika menjadi nasi itu tidak begitu brek jadi nasi gitu ya teman-teman, tetapi itu membutuhkan proses yang sangat panjang, proses yang sangat lama, sehingga bisa menjadi sebuah nasi, bisa kita nikmati dengan enak. Itu ada banyak proses yang dilalui gitu. Sepatutnya kita harus senantiasa bersyukur dan menghargai usaha yang telah dilakukan oleh orang lain. Masya Allah ya teman-teman, begitu pentingnya kita menghargai usaha ekonomi orang lain. Barakallahu fiik teman-teman. Nah, refleksinya yang bisa kita ambil dari materi ini apa? Bahwa Allah melarang kita merendahkan orang lain hanya karena usaha mereka adalah pekerjaan yang rendahan atau buruh kasar. Nah, karena semua pekerjaan yang halal di sisi Allah lebih baik kedudukannya daripada orang yang tidak bekerja sama sekali, ya. Dan Allah tidak memandang apapun jabatan dalam pekerjaan manusia. Allah hanya melihat apa teman-teman? Melihat hati dan amal perbuatan kita. Teman-teman juga tahu ya, yang membedakan manusia di hadapan Allah hanya ketakwaannya. Begitu teman-teman. Jadi di mata Allah itu kita yang berbeda apa? Hanya ketakwaannya, ya, bukan jabatan, bukan kecantikan atau hal yang lain yang dipandang oleh Allah. Yang dipandang Allah itu ketakwaan kita kepada Allah, begitu. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berada di penghujung pembahasan. Semoga teman-teman semua paham dan bisa mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita senantiasa selalu bisa bersyukur, kemudian dan juga bisa menghargai usaha ekonomi orang lain, ya. Semoga teman-teman tetap semangat dan selalu semangat dalam belajar dan melakukan kebaikan. Sekian penjelasan dari Bu Yuni. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair teman-teman. Sampai ketemu nanti. Semangat untuk PTS-nya. Barakallahu fikum.